I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nala Rosdari Skina, NIM 4121018. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS ilmu tasawuf. Berikut materi yang dapat saya sampaikan. Materi tentang tasawuf. Apa itu tasawuf? Tasawuf adalah ilmu untuk membersihkan hati dari penyakit hati dan dari kecintaannya kepada dunia. Orang yang memahami dan menghayati tasawuf disebut sufi. Sufi bukanlah orang yang berdansa, berputar tanpa merasa pusing dengan diiringi musik, serta tidak mengingat apapun seolah terhipnotis, atau bukan seperti tarian khas Turki itu. Sufi bukan pula orang yang berpakaian gembel dan tidak memiliki dunia. Sufi adalah orang yang di hatinya tidak ada kecintaan lagi kepada dunia. Dia mungkin memiliki dunia, tapi ada di tangannya, tidak di hatinya. Itulah makna seorang sufi yang sebenarnya. Dan mengapa tasawuf itu penting? Karena kebersihan hati dan niat dalam beramal adalah salah satu faktor penting diterima atau tidaknya amal seorang manusia. Jika di dalam hatinya ada riya, maka amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus berhati-hati terhadap riya, karena riya itu sangat halus dan tidak terasa karena saking halusnya, bahkan lebih halus dari langkah kaki semut hitam yang berjalan di atas batu hitam dalam kegelapan malam. Semoga Allah membersihkan hati kita selalu dan menjadikan kita seorang sufi yang tidak meletakkan dunia di hati melainkan di tangan. Sejarah perkembangan ilmu tasawuf. Tasawuf adalah bidang kegiatan yang berhubungan dengan pembinaan mental, rohaniyah, agar selalu dekat dengan Tuhan Yang Maha Esa. Mengaku adanya sumber Islam dalam tasawuf tidak lantas berarti mengingkari pengaruh sumber-sumber asing. Akan tetapi meletakkan pengaruh tersebut pada proporsi yang sebenarnya dan tidak dibesar-besarkan. Sebaiknya tidak baik apabila terlalu mengedepankan sumber-sumber asing saja. Padahal banyak sekali dalil yang bisa dijadikan acuan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Bertasawuf bertujuan memperoleh hubungan secara sadar antara manusia dengan Tuhannya untuk mendekatkan diri kepadanya dengan mengikuti konsep-konsep yang ada dalam tasawuf. Adanya tasawuf menjadi jalan keluar dari kemelut perpolitikan kaum muslim yang telah menyebabkan terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan. Sepeninggal sang khalifah, umat Islam saat itu terlena dengan konflik yang tiada henti dan banyak melakukan kemungkaran. Secara garis besar, perkembangan tasawuf baik di dunia Islam maupun di Indonesia sangat dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan keadaan sosial politik umat Islam saat itu. Dalam perkembangannya dapat dibagi dalam 3 bentuk, yaitu tasawuf sunni, amali, dan tasawuf falsafi. Tidak perlu ada pertentangan antara ajaran tasawuf yang tidak sepenuhnya ada dalam syariat Islam. Hal yang penting adalah bagaimana kita bisa selalu berupaya untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan menjadikan syariat Islam sebagai pedoman untuk mencapai hakikat. Kemudian ada materi kedudukan tasawuf dalam syariat Islam. Kedudukan tasawuf dalam syariat Islam sangat penting dan fundamental karena dengan bertasawuf manusia diharapkan bisa mengarungi tahapan untuk mengenali siapa dirinya dan siapa pula Tuhannya. Namun tidak hanya bertasawuf, manusia juga dituntut oleh memahami keilmuan yang lainnya dan mengaplikasikannya dalam kehidupan. Karena keilmuan dalam Islam itu selalu berkolerasi antara satu dengan yang lainnya. Dalam kitab Ta'limul Muta'alim, tasawuf ini termasuk ke dalam ilmu yang harus dipelajari dan dikategorikan keilmuan yang fardu ain
yaitu kewajiban yang tidak bisa gugur dengan diwakili oleh sebagian pihak. Yang terakhir, bagaimana tasawuf dipadukan dengan problematika atau relevansi zaman sekarang. Tasawuf atau mistisme dalam Islam menawarkan pendekatan spiritual yang mendalam untuk memahami hubungan antara manusia dengan Tuhan dan pencarian makna dalam kehidupannya. Walaupun tasawuf berasal dari tradisi Islam yang kuno, prinsip-prinsipnya tetap relevan dalam menghadapi problematika ke zaman sekarang. Berikut adalah beberapa cara di mana tasawuf dapat dipadukan dengan problematika zaman sekarang. Yang pertama ada spiritualitas dalam dunia yang sibuk. Zaman sekarang seringkali dicirikan oleh kesibukan atau tekanan hidup yang tinggi. Tasawuf menawarkan jalan untuk mencapai ketenangan dalam kehidupan sehari-hari melalui praktik-praktik spiritual seperti meditasi, zikir, dan kontemplasi. Dengan mematukan prinsip-prinsip tasawuf, seseorang dapat menemukan ketenangan dan keseimbangan dalam menghadapi tuntutan-tuntutan zaman modern. Kedua, pencarian makna dalam materialisme. Zaman sekarang seringkali didominasi oleh materi dan keinginan akan kekayaan materi. Tasawuf menekankan pada pemahaman bahwa makna kekayaan material tidak dapat memberikan kepuasan batin yang sejati. Melalui praktik tasawuf, seseorang dapat menemukan makna yang lebih dalam hidup, melepaskan diri dari perangkapan ambisi material, dan mencari kekayaan spiritual yang abadi. Yang ketiga ada penyeimbangan teknologi dengan kesadaran diri, yaitu kemajuan teknologi telah mengubah cara kita berinteraksi dengan dunia. Namun seringkali kita terjebak dalam kecanduan teknologi dan kehidupan digital yang mengganggu keseimbangan kita. Tasawuf mengajarkan pentingnya kesadaran diri dan introspeksi, memungkinkan kita untuk memahami pengaruh teknologi pada diri kita dan mencapai keseimbangan yang sehat antara dunia fisik dan dunia digital. Pemahaman tentang persaudaraan global, yaitu zaman sekarang ditandai oleh kompleksitas hubungan antar budaya dan tantangan sosial politik. Tasawuf mengajarkan nilai-nilai persaudaraan, toleransi, dan cinta kasih universal. Dengan memahami prinsip-prinsip ini, kita dapat menerapkan perspektif tasawuf dalam membangun harmoni antara individu kelompok yang beragam dalam bermasyarakat. Kemudian ada menghadapi krisis ekologi zaman. Zaman sekarang juga dihadapkan pada krisis ekologis yang serius, seperti perubahan iklim dan kerusakan lingkungan. Tasawuf mengajarkan pentingnya menjaga harmoni dengan alam dan menjalani kehidupan yang sederhana. Prinsip-prinsip tasawuf dapat menginspirasi kita untuk mengubah perilaku kita, memelihara alam, dan menghormati keberadaan makhluk hidup lainnya. Dalam kesimpulannya, tasawuf tetap relevan dalam menghadapi problematika zaman sekarang dengan memberikan pendekatan spiritual dan nilai-nilai yang dapat membantu kita menemukan. Terima kasih. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know